ada gula, ada semut. Di sini siapa yang pernah mendengar atau baru pertama kali mendengar istilah komunitas YouTuber porn? Jadi komunitas YouTuber porn kumpulan dari beberapa orang yang membuat konten tentang kegiatan sehari-hari Farel yang mereka berkumpul di mana itu adalah masih di sekitar lingkungan rumah tempat tinggal Farel. Apakah ini bagus atau buruk? Ada dua sisi ya kalau menurut saya. Sisi bagusnya adalah berkat Farel yang terkenal dan viral dan dikagumi banyak masyarakat, banyak kalangan, maka tentu konten tentang Farel akan ikut rame juga. Ya sebenarnya tergantung sih apa yang mereka tampilkan, tapi sebagian besar pasti rame. Tapi dampak buruknya adalah ketika mereka mungkin tanpa sengaja membuat video atau membuat konten tentang kegiatan Farel dan di situ bisa saja Farel tidak nyaman atau mungkin merasa terganggu. Nah, disitulah letak sisi buruknya. Tapi di sini saya mengharapkan untuk orang-orang sekitar lingkungan tempat tinggalnya Farel tetap bisa menjaga privasi, tetap tahu mana yang boleh direkam dan mana yang enggak. Alangkah baiknya ketika mau membuat konten tentang Farel mungkin izin dulu ya, biar ya sama-sama enak, sama-sama saling menjaga. Tapi yang agak menarik adalah beberapa komentar orang itu malah menyarankan untuk Farel pindah rumah aja. Itu kayak sudah mulai mengganggu gitu kan. Tapi kalau saya nggak gitu banget sih. Kalau menurut pribadi saya ya, mungkin teman-teman bisa kasih pendapat seperti apa kalau mungkin teman-teman berada pada posisi seperti itu. Kalau saya gini, biasanya di kampung itu ketika kita menjadi orang yang bisa dikatakan dipandang lebih berhasil, maka mereka secara rame-rame akan bersimpati. Nah, simpati tersebut biasanya itu lebih ke yang positif sih. Kebanyakan kalau di kampung saya itu positif, karena biasanya semakin banyak yang memperhatikan kalau di kampung itu jika ada apa-apa, mereka malah kebanyakan ikut menjaga. Karena biasanya kalau di kampung itu, apabila seseorang sudah mendapatkan simpati, akan mudah bagi orang tersebut untuk meminta bantuan atau mungkin menyampaikan pesan, menyampaikan edukasi, itu akan lebih didengar. Karena di beberapa wilayah kampung atau wilayah tempat tinggal yang pernah saya juga berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain, itu apabila mereka itu yang menyampaikan sebuah pesan itu adalah orang yang mempunyai gelar, orang yang mempunyai jabatan, orang yang secara status ekonominya lebih tinggi atau lebih mapan, itu akan lebih didengar daripada orang yang biasa atau orang yang mungkin mereka anggap setara meskipun ilmunya dan pengetahuan dan juga cara berpikirnya lebih maju. Kalau teman-teman gimana nih? Apakah hal tersebut juga berlaku di lingkungan teman-teman juga atau enggak? Tapi yang jelas di sini, semoga saja mereka yang menaruh simpati kepada Farel memberikan ruang yang sebebas-bebasnya untuk privasinya, untuk pendidikannya, untuk bermainnya. Karena bagaimanapun juga dia masih anak-anak yang tentu saja bermain adalah kebutuhan untuk masa tumbuhnya. Untuk yang kemarin request, ditunggu dulu ya, sabar dulu karena saya ingin banget mereaksi tentang salah satu single barunya Farel, yaitu Si Kecil Aku, di mana lagu ini itu menceritakan tentang masa kecilnya Farel. Sebenarnya Farel juga masih kecil sih, tapi maksudnya adalah sebelum dia terkenal seperti sekarang, tapi dibalut dalam sebuah lirik yang saya rasa mempunyai soul atau rasa yang cukup mendalam. Kita akan reaksi bersama-sama single terbaru dari Farel ini. Dan coba teman-teman kasih tanggapannya, apakah lagu tersebut itu memang cocok untuk menggambarkan perjuangan Farel atau mungkin ada beberapa penambahan? Kita langsung ke lagu Si Kecil Aku. Terhimpit, terkurung, terkekang oleh kerasnya hidup. Aku yang sendiri tanpa alas kaki menapak sepi. Permadani datang menepi, putus asa terombang ambing, luka dan air mata. Untuk awal-awal lagu ini Farel masih kelihatan biasa ya, belum terlihat kemampuan maksimalnya, tapi mulai di bait ketiga ini Farel sudah mulai keluar ciri khas nada tingginya. Kita lanjutkan. Hidup lekas membaik, ku lakukan semua apa yang aku bisa. Ayah, bunda, hanya doamu yang
mulai dari bagian kedua ini, mulai referen nih, udah mulai nih. Pokoknya nada tingginya Farel tuh kenapa ya? Menusuk banget di telinga, tapi kayak langsung jelek gitu loh. Apa ungkapannya yang pas ya? Kayak langsung menusuk banget gitu loh. Kalau Farel nyanyi pas nada tinggi itu, nggak yang asal melengking, tapi enak. Ada kayak sedikit goyangannya atau cengkoknya khas banget itu. Itu yang membuat orang gampang inget, gampang tahu kalau ini Farel yang nyanyi nih. Ini di sini ada penampilan Farel waktu ngamen. Buah manis karena selalu dirawat, pisau tajam karena selalu diasah. Tidak ada pedang yang tajam tanpa ditempa. Berharap hidup lekas membaik. Ku lakukan semua apa yang aku bisa. Ayah bunda, hanya doamu yang mampu kuatkan raga. Sekecil aku mengejar waktu demi satu impian yang aku rindukan. Sekecil aku tersenyum sentuh mengantar lelah derita pilu. Sekecil aku mengejar waktu demi satu impian yang aku rindukan. Sekecil aku mengejar waktu mengantar lelah derita pilu. Berharap hujan kan datang setelah kemarau panjang. Berharap hujan datang setelah kemarau panjang. Sebagian besar lirik di lagu ini tuh memang cocok banget untuk Farel. Jadi waktu masih kecil itu mengejar waktu, banyak halangan dan banyak hal besar yang harus dihadapi. Kemudian dalam perjuangannya itu, dalam setiap dia ngamen, setiap mungkin lagu yang dia nyanyikan, ada harapan untuk memperbaiki hidupnya. Di sana hanya mengharap doa kedua orang tuanya untuk mendukung setiap perjuangan dari seorang anak. Sekecil aku mengejar waktu. Jadi waktu masih kecil pun berburu dengan waktu, di mana setiap hari, setiap menit digunakan untuk ngamen karena hanya itulah yang saat itu bisa diperjuangkan. Tapi meskipun cuma ngamen, meskipun cuma nyanyi seperti itu zaman dulu, sekarang bisa seterkenal ini, sekarang bisa memberikan berkah buat banyak orang. Termasuk saya pun kena berkahnya karena waktu saya mereaksi videonya Farel yang di istana itu banyak banget yang apresiasi juga. Mungkin kalau Farel sampai saat ini belum terkenal dan kita masih melihat sesosok anak yang mengamen pada saat itu, mungkin sebagian akan merasa kasihan, akan merasa miris, atau mungkin akan merasa cuma ngamen, masa depannya gimana gitu kan, apalagi masih kecil, apakah dia sekolah juga. Tapi ternyata jadinya seperti ini, jadinya seterkenal sekarang. Dan kemarin Farel waktu tampil juga sama Virgin News itu benar-benar memberikan kejutan untuk saya. Banyak yang memberi apresiasi, banyak yang gak nyangka, banyak yang ikut merinding juga. By the way, video kemarin adalah video terbanyak untuk teman-teman yang memberikan komen kemerindingan mereka. Kurang lebih ada beberapa belas orang yang saya hitung kalau nggak salah ikut merinding juga. Jadi dari seorang bocah pengamen jalanan, bisa tampil di panggung bersama penyanyi nasional yang sudah lebih dulu terkenal. Di sini pesan yang diambil adalah kita nggak boleh atau jangan sampai menyepelekan orang apapun
kelihatannya dia sekarang. Kita nggak akan pernah tahu 1 bulan lagi, 1 minggu lagi, atau bahkan besok keadaannya sudah jauh di atas kita, atau bahkan jauh memberi manfaat lebih banyak kepada orang daripada kita sendiri. Terima kasih untuk teman-teman yang masih mendukung channel ini sampai sekarang. Semoga kita semua selalu mendapatkan pelajaran dari setiap apapun yang kita lihat, setiap apapun yang kita alami. So, kita jumpa lagi di reaksi berikutnya. Bye-bye.